bagaimana sih budaya masyarakat di Bangka Belitung ini yang berkembang di Bangka Belitung. Nah, makanya kalau kita lihat kenapa orang-orang Bangka Selatan, Bangka Tengah itu cara berbicara, sikap, perilaku itu berbeda dengan orang-orang yang ada di utara dan di barat. Karena apa? Kira-kira bagaimana kebudayaan lokal yang sudah berkembang di Bangka Belitung ini mempengaruhi pola pikir dan perilaku politik? Nah, orang Bangka punya aturan, punya prinsip dalam memilih. Lebih majemuk. Ada pemimpin orang Melayu, ada pemimpin orang Cina. Nah, masalah di kita. Karena konsepnya tadi tidak ini bulu kan. Nah, pengertian bulu itu terkait kepada suku, agama, ras, dan antar golongan. Bagaimana jika melihat dari kebiasaan dan juga budaya yang berkembang di masyarakat Bangka Belitung, khususnya dalam berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada ini? Karena kan angka partisipasinya tadi kan tidak terlalu tinggi kan? Ya, jadi faktor pertama yang menyebabkan kenapa orang mau memilih itu calon tadi kan jawab si A misalnya calonnya. Kalau dia masih bertanya siapa sih si A itu masih bagus. Tapi kalau siapa calonnya si A, dia kentut dari hidup, kan? Nah, kalau dia sudah kentut dari hidup, itu apa dia pergi memilih kan? Ya. Halo Spradi Memilih, kembali lagi dalam podcast Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu dan pilkada yang ada di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Raina Zadianti, host di Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu dan pilkada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan pada perbincangan kali ini kita telah menghadirkan seorang narasumber yang merupakan budayawan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita sambut Bapak Ahmad Elvian. Selamat datang Pak di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke. Tanpa langsung kita berbahasa basi, kita mungkin bisa tanya dulu Pak ya. Bapak selaku budayawan ini tentunya sudah lama menjadi pemerhati budaya yang berkembang di Bangka Belitung khususnya. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan atau memberikan pengantar terkait bagaimana sih budaya masyarakat di Bangka Belitung ini yang berkembang di Bangka Belitung jika ditinjau melalui kacamata Bapak sebagai seorang budayawan. Baik. Jadi basis budaya Bangka Belitung itu awalnya ada dua. Jadi ada yang disebut dengan land-based culture, ya, budaya berbasis kepada daratan. Nah, pendukung budaya berbasis daratan itu adalah orang-orang darat atau sering juga disebut dengan hill people atau orang gunung. Nah, mereka memiliki kehidupan di darat, berladang, berbumi, berkebun ya. Kemudian mencari hasil-hasil hutan dan kekeriaan. Jadi mereka food producing lah ya. Jadi menghasilkan makanan untuk kehidupannya. Makanya di Bangka kita mengenal ada titulatur darat ya. Misalnya ada lempah darat. Nah, kemudian ada ikan darat. Ada timun darat. Nah, itu artinya budaya yang lahir dari orang-orang darat. Nah, kemudian yang kedua, basis budaya yang kedua itu adalah budaya berbasis kepada bahari atau laut. Itu yang disebut dengan sea-based culture. Nah, budaya berbasis laut ini pendukung utamanya adalah orang-orang laut. Orang-orang laut atau sering juga disebut dengan sea dweller. Jadi pengembara laut. Jadi mereka memang tinggal di laut, tinggal di atas perahu lipat kajang itu yang disebut dengan gobang. Nah,
hidup dari membajak laut. Yang membajak laut itu mengeksplorasi hasil-hasil laut. Mulai dari ikan, teripang, agar-agar atau rumput laut, kemudian kerang-kerangan, ya termasuk dugong atau duyung. Nah, mereka itu hidup memang di bahari ataupun di laut. Nah, mereka berkomunikasi dengan orang-orang darat, itu yang disebut dengan besilor. Besilor itu orang laut ya menukarkan hasil-hasil lautnya kepada orang darat. Nah, kemudian orang darat juga menukar hasil-hasil pertanian perkebunannya termasuk beras itu kepada orang laut. Nah, jadi itu basis awal ya budaya Bangka itu ada berbasis darat, ada berbasis laut. Nah, kemudian datanglah orang-orang Cina ya, orang-orang Tionghoa ke Bangka. Nah, mereka datang ke Bangka itu sengaja didatangkan oleh Sultan Palembang ya, Sultan Susuhunan Mahmud Badarudin I Jayawikromo tahun 1724 sampai dengan 1757 ya. Didatangkan orang-orang Cina ke Bangka untuk menambang timah. Karena Sultan pada waktu itu menandatangani kontrak perdagangan timah dengan POC. Jadi harus menjual timah ke POC itu sekitar 3.000 pikul setiap tahun. Nah, untuk mencari tenaga kerja terampil di bidang pertimahan itu, nah karena orang darat dan orang laut itu kan dia sudah punya basis sendiri ya pekerjaan. Nah, mereka harus mendatangkan orang-orang Cina yang terampil dalam pertambangan timah. Nah, kemudian datang lagi orang-orang Melayu. Nah, orang-orang Melayu datang ke Bangka karena Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikromo itu menikah dengan Zamna. Jadi seorang bangsawan dari Johor, putri bangsawan ya, putri dari Wan Cek Abdul Jabbar, cucu dari Wan Cek Abdul Hayat ya, menikah dengan Sultan dan kemudian dia menjadi Ratu Agung kan, atau diberi gelar Mas Ayu Ratu gitu. Nah, menikah. Nah, kemudian dia bersama keluarganya tidak mau tinggal di Palembang dan tidak mau tinggal di Johor, tetapi memilih tinggal di Bangka. Terjadilah migrasi orang-orang Melayu tahun 1734 itu ke Bangka. Nah, ada sekitar 1.000 orang, 500 orang itu tinggallah di Bangka Utara dan di Bangka Barat. Sementara 500 orang itu ada di Bangka Selatan dan Bangka Tengah. Nah, makanya kalau kita lihat kenapa orang-orang Bangka Selatan, Bangka Tengah itu cara berbicara, sikap, perilaku itu berbeda dengan orang-orang yang ada di utara dan di barat. Karena apa? Karena menurut Presiden Inggris ya untuk Palembang dan Bangka, Mayor Henry Coates itu, bahwa yang datang ke orang-orang Melayu yang datang ke Bangka Utara dan Bangka Barat itu adalah orang-orang dari kelas bangsawan. Nah, sementara yang datang ke selatan dan ke tengah itu adalah orang-orang dari berbagai kelas. Nah, jadi kalau orang kelas bangsawan kan dia punya stratifikasi sosial tertentu, dia pun menikah pun dengan stratifikasi sosial itu. Tapi kalau yang dari berbagai kelas, nah dia kemudian menikahlah dengan orang darat, dengan orang laut, dengan orang Cina. Jadi 4 etnik grup itulah ya. Jadi orang darat, orang laut, orang Cina, orang Melayu itulah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi menjadi orang Bangka sekarang. Oke. Jadi cikal bakal orang Bangka itu sendiri panjang ya Pak. Iya. Kita tarik lebih jauh lagi dari zaman perang kemerdekaan sampai sekarang. Nah, kira-kira Pak, ini kan tadi kita sudah ngomongin
cikal bakalnya, kemudian persebaran penduduknya juga Pak ya, sejarahnya bagaimana. Nah, kita berbicara soal kebudayaan lokal yang berkembang setelah adanya empat etnik grup tadi, kemudian berkembanglah menjadi satu masyarakat madani ya Pak ya. Masyarakat Bangka ya. Masyarakat Bangka. Nah, tentunya nanti ada kebudayaan yang berkembang di situ. Nah, kira-kira bagaimana kebudayaan lokal yang sudah berkembang di Bangka Belitung ini mempengaruhi pola pikir dan perilaku politik, khususnya pada saat dalam memilih di pemilu dan pilkada di masyarakat Bangka Belitung, Pak. Nah, jadi di Bangka itu memilih pemimpin itu ada dua ya. Yang pertama itu berdasarkan azas primus inter pares namanya kan. Jadi memilih pemimpin dari orang-orang yang baik ya, dipilih yang terbaik. Nah, itu primus inter pares. Nah, kemudian ada pemimpin yang diangkat ataupun ditunjuk langsung oleh sultan. Jadi ada dua. Jadi mulai dari lengan itu kepala kampung ya, kepala kampung kecil, kemudian gegading, kepala kampung besar, kemudian batin ya, batin atau krio atau ngabehi, itu gabungan dari beberapa kampung. Nah, sampai situ mereka adalah pemimpin-pemimpin berdasarkan azas primus inter pares. Jadi mereka dipilih oleh masyarakat berdasarkan yang baik-baik ya, dipilihlah yang terbaik dari yang baik-baik. Semuanya baik calonnya ya, kemudian dipilih yang terbaik. Nah, kemudian pemimpin yang di atas itu seperti Depati ya, Tumenggung itu diangkat dan ditunjuk langsung oleh sultan. Ya, biasanya dicari yang dekat dengan sultan ya, memiliki kesetiaan yang tinggi kepada sultan, kemudian memiliki namanya itu manna itu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Jadi apakah tingkat kecerdasannya, apakah tingkat keagamaannya, religiusitasnya, apakah jiwa kepemimpinannya. Nah, itu dipilih dan ditunjuk langsung oleh sultan. Itu umumnya Depati dan Tumenggung. Tapi kalau yang di bawahnya, kepala-kepala rakyat di bawahnya mulai dari lengan sampai ke batin ya, atau krio atau ngabehi kalau di Belitung, itu dipilih berdasarkan azas primus inter pares. Jadi yang terbaik lah dari yang baik-baik. Nah, dalam memilih yang tadi ya, yang dipilih ya. Yang dipilih. Kalau yang tadi itu sultan kan? Ya, itu era yang sebelumnya itu Pak. Nah, kalau yang dipilih berdasarkan azas primus inter pares tadi, nah, orang Bangka punya aturan, punya prinsip dalam memilih. Yang pertama itu prinsipnya berpilih-pilih namanya ya. Dalam budayanya disebut berpilih-pilih dalam memilih. Nah, pengertian berpilih-pilih dalam memilih itu jadi harus nastiti ya, harus berhati-hati dalam menentukan pilihan itu. Jadi harus melalui proses kontemplasi, melalui proses pemikiran, melalui proses membanding ya, pembanding yang ya berdasarkan hati nurani lah begitu ya. Itu yang disebut dengan berpilih-pilih dalam memilih. Nah, yang pertama apa? Yang pertama, jangan pilih bulu. Nah, kan sering dengar kan? Ya. Nah, jangan pilih bulu. Jangan pilih bulu itu artinya ketika memilih itu kita tidak boleh terpengaruh oleh suku ya, sara itu ya, suku, agama, ras,
antar golongan ya, itu jangan dilihat. Oh, karena dia satu suku sama saya pilih dia. Oh, karena dia satu golongan sama saya pilih dia. Oh, karena dia satu agama dengan saya pilih dia. Nah, tidak boleh di dalam budaya orang Bangka, jangan pilih bulu. Nah, pengertian bulu itu terkait kepada suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu tidak boleh. Makanya di Bangka tidak heran ada pemimpin yang orang Tionghoa kan, betul. Ada pemimpin orang Bugis, lebih majemuk, ada pemimpin orang Melayu, ada pemimpin orang Cina. Tidak masalah di kita, karena konsepnya tadi tidak pilih bulu kan. Nah, kemudian yang kedua, jangan pilih kasih. Jangan pilih kasih. Itu prinsip dalam budaya orang Bangka, jangan pilih kasih. Jadi janganlah sekali-sekali kita memilih karena orang itu memberikan sesuatu kepada kita. Kalau istilah sekarang apa itu? Politik uang kan, politik pemberian kan. Sebab tidak hanya uang yang dikasih kan, bisa berupa barang, bisa berupa benda kan. Nah, jadi jangan memilih orang yang hanya yang memberikan kita sesuatu atau memberikan janji sesuatu atau mengiming-imingi sesuatu. Nah, jangan itu. Makanya muncul istilah jangan pilih kasih, jangan pilih bulu. Nah, yang terakhir, jangan pula terlalu berpilih-pilih, mau memilih ruas, terpilih pokok. Jadi saking bingungnya memilih kan, mau memilih yang baik, akhirnya salah pilih. Jangan. Kayak orang ada pepatah kan, mau memilih ruas, terpilih pokok tebu kan. Jadi hati-hati. Jadi kan calon itu kan bisa mengkamuflase diri kita kan. Jadi kamuflase diri kita kan, terutama ya kalau sekarang ini kan janji ya, janji-janji. Nah, kita pikir janji-janji itu muluk ya, kemudian janjinya melangit tidak membumi. Nah, karena rayuan janji tadi kita memilih, padahal itu pokok tebu ya, bukan ruasnya. Itu seperti itu. Jadi itu prinsip-prinsip budaya kita dalam memilih. Dan itu pun masih berkembang sampai sekarang. Kan terbukti kan di beberapa pileg ya, di beberapa pilkada kan. Nah, kita melihat begitu beragamnya masyarakat memilih dan begitu beragamnya orang yang dipilih. Jadi kalau berjualan di Bangka Belitung itu berjualan tentang suku, tentang agama, tentang ras, tentang antar golongan, atau berjualan tentang money politik ya, politik uang atau politik pemberian, itu hampir tidak laku. Kadang-kadang kan dikasih uangnya malah diambil, tidak dipilih kan. Bisa. Seperti itu kan. Tetapi kita tidak boleh kampanye seperti itu. Ambil uangnya jangan pilih orangnya, tidak boleh kita kampanye seperti itu. Ya, yang tidak boleh itu harusnya kan jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Itu yang benar, ajaran yang benar itu seperti itu. Karena budaya kita jangan pilih kasih, jangan memilih orang yang memberikan kepada kita. Nah, Pak, ngomongin tadi soal nilai jangan pilih buluh, Pak ya. Jadi tidak memilih melalui identitas suku, agama, ras. Nah, pertanyaan ketiga ini sedikit menyinggung soal itu, Pak. Kira-kira Pak, kalau di Bangka Belitung itu masih relevankah masyarakatnya itu memilih karena adanya persuasi dari tokoh adat atau budaya yang ada di Bangka Belitung? Jadi apakah mereka itu masih memilih karena adanya referensi dari
atau referensi dari tokoh adat ataupun tokoh yang mereka agungkan lah istilahnya Pak kalau di Bangka Belitung untuk memilih suatu calon atau dalam memilih di pemilu dan pilkada Pak. Nah, yang menarik kan kalau pileg dan pilkada itu kan secara langsung ya. Ya. Jadi vote getter itu suara itu dari akar rumput ya, dari masyarakat langsung. Nah, biasanya kan di Bangka Belitung itu kan azas paternalistik itu masih dipakai. Okay. Jadi mengikuti orang tua, mengikuti pemimpin, nurut apa yang dikatakan oleh tokoh, ya, masih itu. Jadi pola paternalistik itu. Dan beberapa calon itu biasanya paham tentang budaya itu sehingga mereka merapatlah. Kan ada yang berkunjung ke tokoh adat, ada yang berkunjung ke tokoh budaya, ada yang berkunjung ke orang tua, ya, yang dituakan. Nah, itu bagi yang paham budaya kan, dia ibarat kata orang Jawa itu sowan kan. Iya, nah, kalau di Bangka Belitung itu namanya betare. Jadi mengunjungi ya pemimpin-pemimpin informal itu kan karena pola paternalistik tadi. Nah, jadi semacam mendapat restu lah, mendapat wejangan lah minimal kan. Nah, itu masih berlaku di Bangka Belitung. Nah, bagi yang tidak paham budaya kan ada yang misalnya pasang baleho kan. Saya satu-satunya calon yang misalnya putra asli Bangka Belitung misalnya kan. Nah, itu kan dia tidak paham budaya. Ya, kalau paham budaya kan orang Bangka tidak pandang bulu. Kan gitu. Bulu apapun ya artinya ras kulit apapun dipilih kalau dia memang betul-betul memiliki ya pola watak dan pola-pola kepemimpinan. Nah, jadi harus paham itu. Dan kita lihat beberapa calon legislatif ya, calon pilkada ya. Nah, itu kan ya berkunjung ke kiai, ke tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Nah, saya pun sering dikunjungi. Nah, cuma karena saya pegawai ya, saya bilang jangan diekspos. Nah, kalau kalian mau bertemu saya, ya minta nasihat kan, minta petua, saya beri nasihat, saya beri petua. Tetapi kalau saya harus di video, direkam, harus mendukung, memihak, saya tidak mau. Seperti itu. Bagian dari integritas tadi ya. Iya, karena saya pegawai kan harus netral. Betul sekali, harus netral. Nah, Pak, berbicara tadi kita sudah ngomongin tentang prinsip masyarakat di Bangka Belitung, yang bagaimana cara mereka memilih, kemudian tadi berbicara soal relevansi dari tokoh adat atau tokoh budaya yang ada di Bangka Belitung dalam mereferensikan kepada masyarakat untuk memilih dan pemilu dan pilkada. Nah, kita berbicara tentang angka partisipasi masyarakat di Bangka Belitung, Pak. Nah, di pilkada tahun 2024 kemarin itu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan angkanya mencapai 59,96%. Memang agak sedikit rendah ya Pak ya untuk angka partisipasi masyarakat atau angka partisipasi pemilihnya. Nah, dari kacamata Bapak, bagaimana jika melihat dari kebiasaan dan juga budaya yang berkembang di masyarakat Bangka Belitung, khususnya dalam berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada ini? Karena kan angka partisipasinya tadi kan tidak terlalu tinggi ya, atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Di bawah 60%. Nah, itu kira-kira gimana Pak? Apakah ada kiat-kiat dari Bapak yang dapat disampaikan kepada kami selaku penyelenggara melihat dari kacamata budaya yang berkembang di Bangka Belitung? Itu bagaimana Pak? Yang pertama ya, sebenarnya dalam konsep budaya Melayu ya, memilih pemimpin itu wajib. Nah, jadi raja alim, raja disembah, raja lalim, raja disangga kan gitu. Jadi selama pemimpin itu alim artinya bagus ya, dia harus kita junjung.
selama pemimpin itu tidak bagus, ya tidak perlu kita ikuti. Banyak prinsip-prinsip kepemimpinan ya, baik pilkada maupun pileg ya di dalam budaya kita. Nah, termasuklah ada pantun ya. Kalau itu tadi kan kata-kata tua ya, atau nasihat ya, kata-kata tua atau kiasan nasihat. Raja alim, raja disembah; raja lalim, raja disanggah. Nah, kemudian yang kedua, ada pantun di Bangka itu yang terkenal ya. Sagu tampin diparut orang, ditumbuk dibuat laksa. Laku pemimpin diturut orang, kalau buruk negeri binasa. Kan? Iya. Nah, ada pantun seperti itu yang terkait dengan ajakan ya, ajakan. Telok kudok disangka selasi, pungkak gaharu ketak cendana, cucok dan pacak ika memilih, kelak salah mati tegelana. Itu kan, itu kan pantun-pantun yang mengajak ya orang memilih. Nah, jadi faktor pertama yang menyebabkan kenapa orang mau memilih itu calon tadi kan. Orang kan sudah melihat di Bangka itu kan siapa calonnya. Nah, kalau dia jawab si A misalnya calonnya, kalau dia masih bertanya siapa sih si A itu, nah, itu masih bagus. Dia tidak kenal kan. Nah, dia bertanya artinya calon itu masih 50-50 kan. Nah, dia bisa menarik simpati masyarakat atau sebaliknya. Tapi kalau siapa calonnya si A, dia kentut dari hidung, kan? Kentut dari hidung itu namanya. Itu tidak usah. Jadi tidak akan dipilih oleh masyarakat. Dia punya punya popularitas, ya, punya isi tas. Tetapi dia tidak punya elektabilitas itu. Jadi calon itu sangat menentukan partisipasi pemilih. Nah, orang kan melihat siapa calon pileg itu, siapa calon pilkada itu. Nah, kalau dia sudah kentut dari hidung, itu apa dia pergi memilih kan? Ya. Apalagi kalau semua partai sudah diborongnya kan? Nah, semua partai sudah diborong, itu apa saya milihnya? Kok dipaksa begitu kan? Nah, sebenarnya itu bukan azas demokrasi kalau kita disuruh memilih kotak kosong itu. Dalam konsep budaya Melayu tidak ada memilih memilih satu votu. Iya. Memilih itu kan memilih. Iya, memilih itu milih sekam di dalam padi pun. Iya. Ya banyak padinya, banyak sekamnya. Tidak satu kan. Nah, jadi itu yang faktor pertama. Jadi partai-partai politik harus mencari calon yang betul-betul, ya tadi ya punya kapabilitas, ya punya elektabilitas yang baik lah. Nah, sehingga masyarakat yang yang cerdas, kunak milih, saya mau milih karena calonnya hebat-hebat. Itu yang pertama ya. Saya beri contoh pilkada Kota Pangkal Pinang ya tahun 2013 ya. 2013 itu di atas 63% partisipasi pemilih. Padahal itu posisinya 7 pasang. 7 pasang banyak kan? Lebih beragam ya. Iya, pilihannya lebih beragam ya. Ya, jadi berpilih-pilihnya tinggi kan. Nah, kenapa partisipasinya tinggi ya? Karena orang melihat ya elektabilitas, kapabilitas calon itu bagus. Kenapa calonnya satu justru tingkat partisipasinya rendah ya? Itu tadi karena itu ya faktor calon itu sangat menentukan.
Karena ini pilkada langsung. Nah, apalagi kalau calon itu banyak keluarganya. Ada di kecamatan ini, pasti itu banyak pemilihnya. Betul. Banyak pemilihnya. Sepradinya banyak, seperakaknya banyak, keruyurnya banyak, ngehanapnya banyak. Itu pasti ya. Tapi tadi sarannya tadi elektabilitas dan kapabilitasnya juga tinggi. Kadang-kadang ada yang seperadi juga, seperakak juga tidak mau milih karena tidak capable tidak capable dan tidak punya elektabilitas. Itu yang pertama. Kalau ya. Jadi wajib sebenarnya memilih. Nah, yang kedua ya pemahaman ya. Jadi KPU kan saya lihat masih menggunakan cara-cara konvensional kan dalam kampanye untuk ya KPU ini kan panitia kan, penyelenggara pemilu. Kalau partisipasinya rendah, gagal panitia itu sebenarnya, ya kan? Kalau gagal dia menyelenggarakan pesta itu kan pesta demokrasi. Nah, jadi harus ditempuh bukan hanya cara-cara konvensional seperti sekarang kan, misalnya pakai jingle ayo lagu kan. Nah, jadi harus didekatkan ya, didekati tokoh-tokoh non formal informal itu, libatkan mereka ya, turun ke masyarakat ya, untuk memberikan pemahaman bahwa memilih pemimpin itu penting karena baik pimpinan legislatif maupun pimpinan eksekutif itu kan masanya 5 tahun. Kalau kita salah pilih kan tadi apabila buruk kan apabila buruk kan rusak kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi pendekatan sosiologis ya, pendekatan harismatis itu perlu dilakukan. Jangan khawatir lah kan, yang namanya tokoh adat, tokoh budaya, tokoh masyarakat kan, tokoh agama itu ya kita cari ya yang betul-betul punya sikap netral lah ya. Jangan cari yang kata orang Bangka ini tergantung taker kan. Nah, jangan, itu bahaya. Jadi tergantung yang bayar kan, jangan. Cari yang betul-betul netral, yang artinya punya sifat-sifat yang baiklah untuk negeri ini, untuk Bangka Belitung ini. Ajak mereka kampanye, sosialisasi ke masyarakat ya. Itu yang kedua. Kemudian pendidikan politik ya kepada generasi muda itu kan untuk 5 tahun ke depan itu perlu ya, di sekolah-sekolah itu perlu. Nah, sebenarnya kunci yang paling utama tadi di partai politik harus menyiapkan kader-kader yang memang betul-betul, ini kan kadernya kan banyak panjat pagar, bukan orang partai ya, karena punya uang bisa mencalonkan diri kan. Nah, sebenarnya kan tidak seperti itu. Ada yang orang punya potensi ya, punya kapabilitas, punya elektabilitas ya, punya popularitas, tetapi karena tidak punya isi tas ya, bisa dia. Nah, sebenarnya kuncinya di partai juga dalam konteks mencari tokoh untuk calon, sehingga dia memang betul-betul menjadi food getter dan tingkat partisipasi pun akan meningkat. Oke, jadi sangat prinsipil banget ya, benar-benar partai politik memang harus lebih aktif lagi dalam tadi mencari calon yang memang diidam-idamkan oleh masyarakat. Kemudian dari kami juga selaku penyelenggara lebih aktif lagi untuk pendekatannya kepada masyarakat. Ya sayang kan anggaran yang diberikan pemerintah kepada Bawaslu, kepada KPU ya, yang besar untuk penyelenggaraan pileg ya, pilkada langsung itu partisipasinya rendah kan, sayang sekali kan. Nah, kalau
apalagi kayak Pangkal Pinang dan Bangka kan sampai 2 kali seperti itu kan. Nah, kalau anggarannya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain kan lebih bagus lagi. Nah, jadi pendekatan-pendekatan ya kemelayuan lah ya di Bangka itu harus dilakukan lah ya, untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Apalagi sebenarnya kan di masing-masing parpol itu kan dia dapat bantuan dana ya, bantuan dana dari pemerintah, banpol ya kan, bantuan partai politik. Nah itu sebenarnya harus digunakan untuk pendidikan politik, bukan pendidikan politik untuk kadernya, sebenarnya untuk masyarakat, ya, untuk mencerdaskan masyarakat. Karena masyarakat cerdas nanti tidak akan tergiur dengan namanya politik tadi, Pak. Ya. Dan dia akan memilih, karena demokrasi Pancasila itu kan demokrasi perwakilan. Ya. Nah, jadi salah satu partisipasi kita memilih itu yang melalui menggunakan hak dan kewajiban kita memilih di pemilihan umum ya. Oke Pak, terakhir ini Pak, harapan Bapak selaku budayawan di Bangka Belitung kedepannya untuk pemilu dan pilkada yang akan datang, terkhusus entah itu untuk masyarakat, untuk kami selaku penyelenggara dan juga untuk unsur-unsur lainnya yang ada di masyarakat, bisa Bapak sampaikan kepada sepradik memilih kami yang nonton podcast Ngopilu di kanal YouTube kami. Silakan Pak. Yang pertama saya usulkan ya, kalau calon di pilkada terutama ya, pilkada itu cuma satu, itu lebih baik dibatalkan, sampai ada calon lain ya, bukan calon tunggal. Nah, karena apa? Dalam konsep berpilih-pilih tadi ya, konsep memilih dalam budaya Melayu itu tidak dikenal memilih satu gitu ya, satu pasangan, dan itu kan cost ataupun biayanya sangat tinggi. Jadi saran saya, apakah peraturan KPU-nya kan, atau aturan perundang-undangannya ya kalau bisa direvisi lah ya. Jadi jangan sampai ada calon tunggal ya di dalam pemilihan umum kita, karena itu bertentangan dengan prinsip memilih ya. Di Bangka Belitung terutama ya, prinsip memilih itu yang pertama saran saya. Nah kemudian yang kedua, pola-pola sosialisasi ya, mengajak masyarakat ya yang memiliki hak pilih untuk ikut serta dalam demokrasi ya, demokrasi langsung ya. Nah, itu harus melibatkan tokoh adat, tokoh budaya, ya, tokoh-tokoh agama ya, untuk tokoh-tokoh yang karismatis lah ya, untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Saya pikir itu cukup mencerdaskan kan. Nah kemudian yang ketiga, untuk pemilih-pemilih pemula atau yang mendekati pemilih pemula, itu harus diberi pemahaman tentang demokrasi, tentang bagaimana memilih. Nah saya kan punya anak tuh di SMA kan. Nah kami ada datang kan orang dari KPU kan, sosialisasi. Nah apa yang ditanyanya? Yang ditanyanya cuma berapa calon kan, cara memilih kan. Nah tapi prinsip-prinsip dasar kenapa kita harus memilih ya, nah itu harus disampaikan yang saya bilang tadi kan. Kalau salah pilih kan, terpilih pokok tebu tadi kan, 5 tahun kita ya, 5 tahun kita sengsaranya, menderitanya. Nah, jadi prinsip-prinsip dasar demokrasi, prinsip-prinsip dasar
budaya Melayu itu harus ditanamkan kepada pemilih pemula, kepada generasi muda. Jadi materinya pun harus tepat. Jangan hanya praktis saja, ikat datang ke TPS, nih pasangan calonnya ikat cucuk lah, yang mana kan. Tapi tidak diajarkan kan apa pentingnya dan bagaimana harus memilih, kewajiban memilih. Seperti itu kan tidak pernah kita sampaikan. Kan? Nah, itu yang paling penting juga. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad Elvian atas sharing knowledge-nya, saran serta masukan juga, dan tentunya juga harapan untuk masyarakat Bangka Belitung dan kami selaku penyelenggara itu KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seperti memilih, sampai ini perjumpaan kita bersama Bapak Ahmad Elvian, dan sampai jumpa di podcast Ngopi episode selanjutnya.